Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Nasution dengan NIM 210-165, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori dasar keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Adapun mengenai subtopik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah yang pertama, pengertian berbicara sebagai keterampilan berbahasa, dan yang kedua, tujuan berbicara secara umum dan secara khusus, dan yang ketiga, catur cara saji bicara sebagai metode dalam keterampilan berbahasa. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbahasa, serta yang kelima, jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Adapun mengenai subtopik yang pertama, yaitu pengertian berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Menurut Tarigan tahun 1985 menyebutkan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Lanjut subtopik yang kedua, yaitu tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Adapun tujuan berbicara secara umum yang pertama yaitu berkomunikasi. Sedangkan tujuan berbicara secara khusus ada tiga. Yang pertama, memberitahukan sesuatu kepada pendengar, dan yang kedua, meyakinkan atau mempengaruhi pendengar, dan yang ketiga, menghibur pendengar. Catur cara saji bicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara ada 4 metode. Yang pertama, metode serta-merta. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang secara serta-merta atau mendadak diminta berbicara secara spontan di depan orang banyak. Metode menghafal atau delivery from memory adalah metode yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Metode yang ketiga yaitu metode naskah. Metode ini biasanya jarang sekali dipergunakan kecuali saat-saat yang penting. Dan yang metode yang terakhir yaitu metode extemporan. Biasanya metode ini kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafalkan kata demi kata. Metode ini lebih bersifat fleksibel dan variatif menggunakan kata-kata. Sebaliknya, jika metode ini terlalu bersifat keras, maka hasilnya akan sama dengan metode serta-merta. Lanjut kepada subtopik berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Ada dua. Yang pertama, faktor urutan kebahasaan atau linguistik, dan yang kedua, faktor non-kebahasaan atau non-linguistik. Faktor keurutan kebahasaan atau linguistik meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai, pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Faktor non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang, tidak kaku, pandangan diarahkan kepada lawan bicara, dan kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi atau penalaran, dan penguasaan topik. Kemudian subtopik yang kelima yaitu jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Ada 5 jenis. Yang pertama, berbicara menghibur. Berbicara menghibur biasanya bersuasana santai, rileks, dan kocak. Soal pesan bukanlah tujuan utama, namun tidak berarti bahwa berbicara menghibur tidak dapat membawakan pesan. Dalam berbicara menghibur tersebut, pembicara berusaha membuat pendengarnya senang gembira dan bersukaria. Kedua yaitu berbicara menginformasikan. Berbicara untuk tujuan menginformasikan dilakukan apabila pembicara ingin melaporkan, menjelaskan suatu proses, menguraikan, menafsirkan, atau menginterpretasikan suatu hal, memberi atau menanamkan suatu pengetahuan, menjelaskan kaitan atau hubungan antara benda-benda, hal atau peristiwa. Yang ketiga, berbicara menstimulasi. Dalam berbicara menstimulasi, pembicara berusaha membangkitkan semangat pendengarnya sehingga pendengar itu bekerja lebih tekun, berbuat baik, bertingkah laku lebih sopan, belajar lebih berkesinambungan. Pembicaraan biasanya dilandasi oleh rasa kasih sayang, kebutuhan, kemauan, harapan, dan inspirasi para pendengar. Adapun jenis yang keempat yaitu berbicara meyakinkan. Tujuan berbicara dikatakan meyakinkan apabila pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan, pendapat, atau sikap para pendengar. Jenis yang terakhir yaitu berbicara menggerakkan. Berbicara dengan tujuan menggerakkan merupakan kelanjutan atau perkembangan dari berbicara dengan tujuan meyakinkan. Karena untuk menggerakkan pendengar agar berbuat atau bertindak, pembicara harus mampu meyakinkan pendengar terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Sekian, terima kasih. Dah.